pagi Ananda semua. Bagaimana hari ini? Apakah hari ini Ananda semua sehat-sehat saja? Dan Ibu berharap Ananda semua dalam keadaan sehat. Dan kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar hari ini. Oke, mengingat kondisi negara kita dengan kondisi pandemi yang seperti ini, Ibu berharap Ananda semua menjaga kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Yang pertama, jangan lupa selalu cuci tangan, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Kemudian kita selalu menjaga imun tubuh kita. Oke, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, bagaimana pagi ini Ananda semua sudah siap untuk belajar? Ibu berharap Ananda semua siap untuk belajar. Oke, sebelum kita masuk materi kita hari ini, ya, Ibu akan menyampaikan dulu, ya, apa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Itu adalah kompetensi dasarnya, ya, kita harus tahu apa dulu kompetensi dasar materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kompetensi dasarnya itu adalah mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dan indikatornya kita akan membahas satu persatu dari materi tersebut. Pertemuan ini kita hanya membahas materi sistem hukum. Nah, indikatornya itu adalah Ananda semua menganalisis makna dan karakteristik sistem hukum tersebut. Kemudian Ananda menganalisis bagaimana unsur-unsur daripada sistem hukum. Nah, bagaimana penggolongan sistem hukum, apa fungsi dan tujuan daripada sistem hukum tersebut. Oke, nah, tujuan dari materi yang kita pelajari hari ini itu adalah Ananda atau peserta didik semua bisa memahami, ya, menganalisis sistem hukum di negara kita. Apa makna daripada hukum itu, bagaimana karakteristik daripada hukum itu, bagaimana penggolongan hukum itu, fungsi daripada hukum itu, tujuan daripada hukum itu, sumber daripada hukum itu. Ibu berharap nanti setelah kita mempelajari materi ini, Ananda semua bisa memahami materi sistem hukum sebelum kita nanti lanjut ke materi selanjutnya. Oke, baiklah Ananda semua, kita lanjut lagi materi kita. Hari ini Ibu akan menampilkan PowerPoint. Oke, Ananda bisa memperhatikan PowerPoint yang ada di depan Ananda. Oke, materi kita adalah sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Oke, ini yang sudah Ibu jabarkan tadi. Oke, kita lanjut. Oke, di sini. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini ada sistem hukum, ya. Sistem hukum di sini kan kita lihat ada makna hukum, penggolongan hukum, dan tata hukum di Indonesia. Nah, di sini Ananda boleh, ya, memahaminya hukum itu seperti apa. Tergantung dari pemikiran Ananda. Hukum itu memang aturan yang mengatur kita dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan kita sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, baik itu kehidupan bernegara, itu ada aturan atau hukum yang mengatur. Nah, next kita lihat unsur hukum, ya. Di sini ada unsur hukum yang pertama itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia, ya. Peraturan mengenai tingkah laku manusia. Bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kita hidup di bernegara, itu diatur oleh hukum.
Nah, kemudian yang kedua itu unsur hukum itu, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Nah, dari sana kita sudah paham bahwa hukum itu dibuat oleh badan-badan resmi. Nah, kita sebagai warga negara itu harus mematuhi hukum. Itu tergantung dari kesadaran kita individu. Oke, kita lanjut. Peraturan itu bersifat memaksa. Nah, jangan sampai kalian berpikiran, Bu, kenapa ini memaksa gitu kan? Memang ya, kalau hukum ini tidak memaksa, apa yang akan terjadi nanti di tataran kehidupan kita bermasyarakat? Sedangkan ada hukum yang mengatur kita hidup saja, masih banyak hal-hal yang melewati batas daripada peraturan. Kita bisa lihat contohnya ya, Ananda semua. Ananda bisa membuka Google, YouTube, berita-berita di internet, itu banyak sekali masyarakat yang main hakim sendiri. Itu ya tugas daripada hukum itu. Bagaimana membatasi hal-hal ya masyarakat atau individu melakukan yang namanya main hakim sendiri. Oke, kita lanjut. Oke, Ananda bisa lihat ya, tidak perlu Ibu jelaskan semua. Ananda bisa lihat itu ada hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara sekarang. Otomatis kalau hukum positif itu adalah hukum yang memang sudah berjalan saat ini, hukum yang sudah kita taati saat ini. Nah, itu yang disebut dengan hukum positif. Ini materi pertemuan kita ini ya. Ibu sudah menjelaskan. Ibu berharap Ananda semua ya bisa memahami apa yang sudah Ibu paparkan, apa yang sudah Ibu jelaskan. Oke, kalau ada Ananda yang mau bertanya, maka akan diberikan kesempatan kepada Ananda untuk bertanya. Apa yang akan Ananda tanyakan tentang materi-materi yang sudah Ibu paparkan dan sudah kalian dengarkan. Ini materi kita sampai di sini. Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Apabila kalian tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan pertanyaan. Oke. Dari materi yang sudah Ibu paparkan, yang sudah kalian dengarkan, ya, ada tidak daripada Ananda semua yang bisa menjawab bagaimana sistem hukum di negara kita sekarang ini? Nah, kemudian menurut Ananda, aturan-aturan yang ada di negara kita atau hukum-hukum yang ada di negara kita itu sudah berjalan semestinya atau tidak? Nah, Ibu harap Ananda bisa menjawab pertanyaan daripada yang sudah Ibu berikan. Oke, baiklah. Ibu nanti akan membagikan ya bahan ajar LKPD kepada kalian, materi kepada kalian. Itu yang harus kalian baca di rumah, itu yang harus kalian kerjakan di rumah. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, Ibu akan sedikit menyimpulkan materi kita hari ini ya, menyimpulkan sedikit materi kita hari ini tentang sistem hukum. Oke, hukum itu ada di mana saja ya, baik itu hukumnya lokal, nasional, internasional, itu harus dipatuhi oleh setiap warga negara tersebut, termasuk masyarakat dunia, dimanapun kita, aturan itu selalu ada. Jadi intinya kesadaran daripada individu tersebut untuk mematuhi aturan-aturan yang ada ya. Kalau tidak ada kesadaran daripada individu tersebut, maka aturan itu tidak bisa berjalan semestinya. Oke, baiklah. Materi hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan next itu adalah peradilan di Indonesia. Bagaimana peradilan di Indonesia? Itu berkaitan ya, ada hubungannya dengan sistem hukum di Indonesia. Setelah kita memahami apa itu sistem hukum, baru kita lanjut ke peradilan nasional. Oke, baiklah Ananda, hari ini kita sudahi sampai di sini. Selamat pagi.